Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Masruratul Laili, SSI, SPD, MSc. Perkenalkan untuk pemateri dalam video ini, yaitu Anita Wisyakaharini dengan NIM T20197115. Pemateri selanjutnya yaitu Rara Kusmaningtyas NIM T20197092. Silahkan menyaksikan. Sejarah graf. Menurut catatan sejarah Königsberg atau Kaliningrad di Jerman terdapat sebuah sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Knepov yang berubah menjadi 2 buah anak sungai. Dan di situ terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Nah, permasalahan yang terjadi di jembatan Königsberg itu adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kemudian kembali lagi ke tempat semula? Nah, sebagian besar penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin. Hingga pada akhirnya pada tahun 1736, seorang matematikawan dari Swiss yaitu L. Euler menjawab bahwa orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Nah, Euler ini memodelkannya dengan menggunakan graf. Jadi awal mulanya itu dari Pak Euler itu. Oke. Yang kedua adalah jembatan Königsberg-nya. Nah, ini merupakan gambar dari jembatan Königsberg. Nah, di situ jelas itu yang warna biru adalah sungainya dan yang warna hitam itu di pinggir-pinggir adalah daratannya dan yang kuning itu adalah jembatannya. Nah, jembatannya itu kan ada 7 di situ. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Di dalam teori graf ada beberapa istilah. Jadi di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah tersebut. Yang pertama yaitu definisi graf. Definisi graf, pasangan himpunan V dan E dengan V atau vertices adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul pada G. Untuk E sendiri adalah himpunan rusuk pada G yang menghubungkan sepasang simpul. V itu bisa dikatakan titiknya dan E adalah tepinya. Yang kedua adalah pad atau lintasan. Suatu walk dengan setiap vertex berbeda. Yang selanjutnya adalah level. Level itu panjang dari pad itu sendiri. Yang selanjutnya adalah walk. Walk itu adalah barisan berhingga dan vertex dan edge secara bergantian. Barisan berhingga dari fade dan edge secara bergantian. Selanjutnya adalah trail. Trail itu adalah suatu walk dengan setiap edge yang berlainan. Istilah selanjutnya adalah cycle atau sirkuit. Sirkuit ini adalah vertex awal, bisa dikatakan adalah apabila vertex awal dan vertex akhirnya itu sama, itu bisa dikatakan cycle. Yang selanjutnya adalah cycle. Cycle itu adalah graph yang tidak memiliki cycle. Selanjutnya adalah tree atau pohon. Sebuah graph bisa dikatakan tree atau pohon apabila dalam G itu kan ada V dan E itu terhubung dengan cycle atau graf yang tidak memiliki cycle. Connected atau terhubung itu bisa dikatakan terhubung apabila graf terdapat sebuah pad antara setiap pasangan vertex. Selanjutnya algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya adalah length atau panjang. Ini merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya edge yang muncul dalam suatu walk. Selanjutnya adalah loop atau gelang. Sisi yang dua titik ujungnya
itu sama, itu bisa dikatakan gelang. Selanjutnya adalah degree atau banyaknya sisi yang menempel dengan suatu titik. Yang terakhir adalah teorema. Teorema itu adalah banyaknya titik berderajat ganjil dalam sebuah graf dan selalu bernilai genap. Selanjutnya adalah materi jenis-jenis graf. Pengelompokan graf dalam teori graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi gelang, dan berdasarkan jumlah simpul atau orientasi arah pada sisi. Jadi ada dua kategori. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf terbagi menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Untuk kategori yang kedua adalah berdasarkan orientasi arah pada sisi graf. Secara umum diberikan menjadi dua, yaitu graf berarah dan graf tak berarah. Contoh graf sederhana dan graf tak sederhana. Untuk gambar yang pertama adalah graf sederhana. Kenapa dikatakan graf sederhana? Karena tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Seperti itu ya, nggak ada sisi gandanya kan untuk contoh yang pertama. Nah, biasanya contoh graf sederhana itu diandaikan dengan jaringan komputer dengan simpul menyatakan komputer, sedangkan sisinya itu menyatakan saluran telepon untuk berkomunikasi, dan saluran telepon tersebut dapat beroperasi pada dua arah. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah graf tak sederhana. Graf tak sederhana itu adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, sehingga dinamakan graf tak sederhana. Graf tak sederhana itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu graf ganda dan graf semu. Nah, untuk graf ganda biasanya itu diandaikan pada jaringan telekomunikasi. Sisi ganda tersebut dapat diandaikan sebagai saluran telepon tambahan apabila beban komunikasi data antar komputer sangat padat. Nah, untuk graf semu itu diandaikan sebagai saluran telepon tambahan yang menghubungkan komputer dengan dirinya sendiri. Mungkin itu bisa untuk tujuan diagnostik seperti itu. Selanjutnya adalah contoh dari graf berarah atau graf tidak berarah. Bisa dilihat sendiri ya untuk gambarnya seperti itu. Nah, perbedaannya adalah untuk graf yang berarah itu dari gambarnya saja sudah berbeda. Jadi untuk graf yang berarah itu sudah lebih rinci dengan adanya panah gitu. Jadi kan sudah ditandai dengan panah. Jadi untuk yang graf yang berarah itu jadi itu ada arahnya, ada panahnya. Contoh dari nomor 2 itu jalan menuju ke nomor 1, itu jalur yang pertama. Untuk jalur yang kedua adalah dari nomor 2 itu menuju ke nomor 3 tuh. Nah, terus juga bisa dikatakan untuk terus juga nomor 2 jalan ke nomor 1 dengan arah ke nomor 1 itu adalah jalur yang ketiga. Untuk penerapannya banyak sih. Untuk graf ini bisa juga ada yang mengatakan atau bisa juga menggunakan teori graf ini untuk membuat masih bisa digunakan juga di dalam menentukan rute angkutan, terus rute pesawat, jalur penerbangan juga bisa.